Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta telah setuju mengucurkan modal sekitar 6 triliun rupiah untuk Transjakarta dan MRT Jakarta di tahun 2015 ini. Keduanya akan menjadi transportasi umum Jakarta masa depan. Bundaran HI Jakarta menjadi muara pembangunan Mass Rapid Transit tahap 1. Kini pengerjaannya tengah dikebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meminta pembangunan 24 jam nonstop demi MRT rampung akhir 2017. MRT Koridor Selatan menuju Utara yang terentang dari Lebak Bulus Bundaran HI akan dipamerkan saat Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 2018 mendatang. Pembangunan stasiun MRT bawah tanah Bundaran HI yang sudah dimulai April 2014 kini tengah menyelesaikan konstruksi diafram wall. D-wall yang menjadi struktur utama dinding stasiun bawah tanah ditargetkan selesai Maret ini. Itu udah dikajinya udah cukup lama ya, lebih dari 20 tahun ya. Jadi itu yang desain terbaik yang paling bisa dilakukan karena kepadatan kalau dilihat sepanjang Fatmawati kan lahannya lebih sempit ya dibandingin Sudirman Tamrin. Jadi kalau dibuat elevated tuh lebih mudah lah dari sisi konstruksinya. Sementara di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Stadion Lebak Bulus yang akan jadi depo MRT belum dibongkar. Penggantinya Taman BMW di Tanjung Priuk juga belum disiapkan. Tanggal 29 memang ada pengumuman terakhir fasilitas Stadion Lebak Bulus diberhentikan semua fasilitas gitu. Untuk terminal sebenarnya kita udah ada pembangunan busway shelter sementara untuk Lebak Bulus. Untuk area selanjutnya karena terminal sampai saat ini juga masih ada aktivitas di situ. Kami masih menunggu proses pengosongan dari terminal itu. Data Panitia Pengadaan Tanah Jakarta Selatan pada akhir 2014 mencatat baru 240 yang dibebaskan dari 612 bidang lahan yang akan dipakai. Harga lahan yang diminta warga terlalu tinggi dan jauh dari nilai jual objek pajak. Khususnya yang di Lebak Bulus, stasiun sama terminal ini masih lambat terus terang saja. Kendala utamanya ketersediaan lahan dari Pemda yang menurut kami ini agak sangat lambat. Kami ada tugas 4 lahan lagi yang belum terselesaikan, tapi 3 itu sudah terselesaikan, sudah ada kesepakatan masalah harga, hanya sedang penelitian dokumen di Badan Pertanahan. Nah, satu lagi ini memang sedikit tarik ulur. Nah, tahun ini kita patok sekian di anggaran kita, misalnya 10 juta. Tahun depan begitu anggaran realisasi sudah ada, nah tiba-tiba dia minta naik lagi. Jadi nggak pernah temu gitu, titik temunya belum ada. Sementara warga Fatmawati, Jakarta Selatan masih menolak menjual tanahnya ke pemerintah. Gubernur DKI Jakarta mengancam akan menggunakan jalur hukum. Nggak apa-apa, kita jalan aja, nanti ada undang-undangnya. Kalau memang udah ada harga pasar, kita patok. Kalau dia nggak mau, kita konsinyasi. Iya, nggak pengadilan kalau dia nggak mau, ada pakai harga pasar kok. Kalau itu namanya kan menghambat udah kan. Mau pindahin kemana MRT gitu loh. Tadi Pak Presidennya udah pesan gitu, bahwa MRT harus cepat, termasuk Timur Barat harus cepat. Pak Wapres juga bilang, nggak mungkin pengalaman dunia membangun transportasi itu setengah-setengah. Dalam sistem konsinyasi, pemerintah akan menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan, yang kemudian menyelesaikannya dengan warga. Selain kendala pembangunan, pemerintah juga harus menyiapkan integrasi MRT dengan transportasi lain, juga menjawab isu tata ruang bawah tanah. Kita harapkan dalam 3 tahun ke depan, seiring dengan selesainya pembangunan MRT bawah tanah, suka tidak suka, Jakarta harus memiliki master plan ruang bawah tanah yang akan mengatur perkembangan ruang bawah tanah Jakarta untuk 20 tahun ke depan seperti apa, terutama di lokasi-lokasi stasiun bawah tanah. Karena itu merupakan lokasi-lokasi yang sangat komersial untuk dikembangkan, satu. Kemudian yang kedua, bagaimana integrasi ruang bawah tanah tadi dengan bangunan di sekitarnya. Karena ini juga akan mempermudah orang untuk melakukan perjalanan ke tempat tujuan, ke tempat kerja. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, konsep MRT ini sudah harus memperhitungkan dengan ancaman banjir yang masih mungkin terjadi di kawasan Jakarta. Itu nanti bisa menampung 400.000 penumpang setiap hari. Kita lihat sekarang ya
Dari mana 400.000 orang datang ke situ? Kan harus ada feeding, harus ada input. Nah, inputnya itu yang harus ditata ulang. Singapura adalah contoh negara dengan sistem dan pelayanan transportasi terbaik di dunia. Di Singapura ada 2 perusahaan penyedia transportasi utama, Singapore Mass Rapid Transportation (SMRT) dan Singapore Bus Service Transit (SBS Transit). Selain itu, tentu saja ada taksi yang lebih bersifat privat. Di sini, satu moda transportasi dengan moda lainnya terkoneksi dengan sempurna. Lihatlah kawasan Orchard yang kesohor ini. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang lalu lalang memenuhi mal dan pusat perbelanjaan. Mari kita tengok Jalan Orchard. Tak sedikit pun ada kemacetan. Jalanan lancar, bus angkutan umum tertib datang dan pergi silih berganti tiap 3 hingga 5 menit sekali. Bus-bus ini juga berkoneksi dengan kantor-kantor pemerintah, pusat belanja dan juga stasiun kereta bawah tanah. Yang tak mau naik bus umum ada pilihan lain, yaitu taksi. Naik taksi di Singapura juga sangat nyaman karena terbebas dari kemacetan. Tarifnya memang sedikit lebih mahal ketimbang bus umum. Selain bus umum, mayoritas warga Singapura mengandalkan kereta bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT). Untuk jarak dekat, tarifnya hanya berkisar $1 Singapura. MRT menjadi andalan utama karena saat ini MRT Singapura memiliki 5 jalur, terbentang hingga ke semua sudut kota, objek pariwisata, dan pusat-pusat perbelanjaan dan keramaian publik. Ini adalah suasana Stasiun Bugis, salah satu stasiun MRT yang sangat padat penumpang. Di Singapura, mobil pribadi kurang diminati seperti di Jakarta. Pemerintah mengenakan berbagai kebijakan, antara lain tarif pajak yang mahal, pembatasan usia maksimal kendaraan 10 tahun, dan penerapan tarif jalan atau Electronic Road Price (ERP).